Jangan bilang-bilang, Bima Sakti simpan senjata mematikan di Timnas Indonesia U17 pernah lawan tim di Inggris dan juga Italia. Ditanya kapan Timnas Indonesia berprestasi, beginilah respon berkelas Sinteyong. Simak selengkapnya di sini. Dia juga memantau pemain-pemain diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri, baik itu yang mempunyai paspor atau belum mempunyai paspor Indonesia. Dan dia meyakinkan mereka akan dipantau dan bahkan dipanggil masuk ke dalam TC, pemusatan latihan tim nasional U17. Jadi kita akan lihat nantinya persiapan itu dimulai pada tanggal 10 Juli ini. Ya, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 telah mengundang 5 pemain yang sebelumnya telah menjadi bagian dari program Garuda Select untuk mengikuti seleksi Timnas. Keikutsertaan mereka diharapkan dapat menjadi tambahan yang berharga bagi pelatih Bima Sakti. Ya, kelima pemain yang dipanggil adalah Muhammad Andre Pangestu, Rizal Nurfiat, Hanif Ramadan, Muhammad Nabil Asyura, dan M. Givari Lotra Widianto. Mereka semua punya pengalaman bermain untuk Garuda Select 5 dan sudah berhadapan dengan akademi-akademi terbaik di berbagai negara seperti Inggris dan juga Italia. Posisi pemain juga bervariasi, di antaranya Muhammad Andre Pangestu dan Rizal Nurfiat yang bermain sebagai back dan akan menjadi penambah kekuatan di lini belakang Timnas U17. Sementara itu, Hanif Ramadan akan memperkuat lini tengah sebagai gelandangnya. Untuk sektor penyerangan, tim U17 dapat mengandalkan Muhammad Nabil Asyura dan M. Givari Lotra Widianto. Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17 telah mengundang total 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan awal yang akan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 9 Juli sampai 28 Agustus 2023. Nah, dalam seleksi pemain ini tidak hanya pemain lokal yang terlibat, tetapi juga pemain yang berkarir di luar negeri serta para alumni Garuda Select. Sebelumnya, Bima Sakti juga telah bekerja sama dengan Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise, dalam memilih pemain-pemain yang pantas dipanggil untuk timnas. Dengan adanya 5 pemain alumni Garuda Select yang mengikuti seleksi ini, Bima Sakti punya opsi tambahan dalam memperkuat timnas U17 yang akan berlaga dalam Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Ditanya kapan Timnas Indonesia berprestasi, beginilah respon berkelas Sinteyong. Simak selengkapnya di sini. Ya, ditanya kapan Timnas Indonesia berprestasi, Sinteyong tak bisa memberikan jawaban yang pasti. Juru taktik berusia 53 tahun itu meminta sepak bola Indonesia jangan selalu dituntut prestasi, dan prestasi. Sinteyong meminta PSSI untuk menyiapkan program yang baik. Jika program disusun dan dijalankan dengan baik, maka Timnas Indonesia bisa bersaing di Asia setidaknya pada 10 tahun mendatang. Ya, pertama memang harus membuat pembinaan usia dini. Kalau selalu bicara prestasi ya tidak akan berkembang. Maksudnya itu jika bicara prestasi dalam waktu dekat ini, kata Sinteyong. Saya belum bisa memastikan kapan sepak bola Indonesia berjaya, tetapi PSSI, Timnas, serta setiap klub harus menjadi satu unit untuk membuat program yang baik, kata mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu. Menurut saya, perlu waktu minimal 10 tahun dibuat program yang baik, baru Indonesia bisa berkembang bersaing di Asia. Tegas pelatih yang mengantarkan Songnam Ilhwa Chunma juara Liga Champion Asia 2010 ini. Ya, semenjak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, Sinteyong memang belum menghadirkan trofi bagi Timnas Indonesia. Namun Sinteyong mencatatkan berbagai prestasi seperti meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Kesuksesan di atas merupakan yang pertama diraih Timnas Indonesia dalam 16 tahun terakhir, bahkan saat terakhir kali tampil di Piala Asia 2007, status Timnas Indonesia adalah tuan rumah bersama Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Selain lolos ke Piala Asia 2023, Sinteyong juga mengorbitkan banyak pemain muda berkualitas seperti Asnawi Bangko Alam hingga Marcelino Ferdinand. Sinteyong yang berani memotong satu generasi demi memberikan tempat kepada pemain-pemain muda. Di bawah asuhan Sinteyong, permainan Timnas Indonesia jauh lebih rapi dan punya prospek untuk berkembang. Baru di era Sinteyong inilah banyak pecinta sepak bola Indonesia yang menaruh asa melihat Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Meski peluangnya kecil, asa itu dengan melihat Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ada.
peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Selain dari efek slot Asia bertambah 4, juga karena adanya tambahan pemain keturunan. Beredar kabar jika PSSI sedang mendekati sejumlah pemain keturunan Grade A. Beberapa di antaranya adalah Emil Audero dari Sampdoria, Tom Hay dari SC Heerenveen, dan juga ada Miss Hilgras dari FC Twente. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Prediksi 5 negara lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September 2023, salah satunya adalah musuh bebuyutan skuad Garuda. Di sini, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia belum mengumumkan lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Setelah hasil yang kurang memuaskan di FIFA Matchday pada bulan Juni, di mana timnas Indonesia hanya meraih satu hasil imbang melawan Palestina dan mengalami kekalahan dari Argentina. Timnas Indonesia siap menantang tim-tim papan atas dunia dalam pertandingan ini. Salah satu negara yang berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia adalah Malaysia. Meskipun belum ada pengumuman resmi, terdapat peluang besar bagi timnas Malaysia untuk masuk dalam daftar lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September mendatang. Timnas Malaysia sudah menetapkan lawan-lawan mereka pada bulan tersebut, namun masih terdapat slot yang memungkinkan pertemuan antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa negara lain yang menjadi spekulasi sebagai calon lawan timnas Indonesia. Bolivia yang sebelumnya sudah ditawarkan sebagai lawan untuk FIFA Matchday ini bisa saja menerima tawaran tersebut setelah tawaran ulang dari PSSI. Bolivia merupakan tim yang punya peringkat FIFA yang cukup tinggi, yaitu peringkat 88, sehingga dapat menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia. Tajikistan juga menjadi salah satu negara yang telah diisukan sebagai lawan potensial timnas Indonesia sejak bulan Maret lalu. Meskipun pada akhirnya mereka memilih melawan Uni Emirat Arab dan juga Kuwait, kualitas pemain Tajikistan dapat menjadi lawan yang sepadan bagi timnas Indonesia sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023. Timnas Kenya juga sempat diisukan sebagai lawan potensial untuk timnas Indonesia, namun mereka menolak undangan tersebut karena peringkat FIFA timnas Indonesia yang jauh di bawah mereka. Selain itu, Turkmenistan juga disebut-sebut sebagai lawan yang mungkin dihadapi oleh timnas Indonesia. Meskipun memiliki peringkat FIFA yang relatif rendah, yaitu peringkat 138, pertandingan melawan Turkmenistan dapat menjadi persiapan yang baik bagi timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Meski belum ada pengumuman resmi, para penggemar sepak bola Indonesia dapat menyimpan harapan untuk melihat timnas Indonesia berhadapan dengan tim-tim kuat tersebut dalam FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan dan juga mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi turnamen penting seperti Piala Asia 2023.